Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Meredam gejolak pemicu inflasi. Saat ini, Indonesia termasuk Provinsi Lampung dihadapkan pada kemungkinan kenaikan harga bahan pangan yang bisa saja terjadi secara signifikan. Melambungnya harga bahan pangan atau gejolak harga yang ditimbulkan oleh berbagai persoalan, seiring dengan penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak, harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Kenaikan harga pangan jangan sampai memicu inflasi besar-besaran yang menjadi masalah dan dapat mengganggu keberlanjutan perekonomian daerah maupun skala nasional. Meski tidak mudah mengendalikan harga pangan, pemerintah harus terus berupaya agar tidak terjadi lonjakan harga. Karena bahan pangan merupakan komponen utama kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan tingkat atas harus didukung penuh oleh pemerintah daerah, sebab tidak semua kerja pencegahan harus dipikul pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus proaktif menjaga inflasi daerah masing-masing, bekerja saling mendukung dan bersinergi, menjaga stok dan mengendalikan harga pangan diperlukan untuk meredam inflasi. Berbagai regulasi ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang pangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah. Tujuannya jelas, agar pangan tersedia bagi rakyat dengan harga terjangkau. Pemerintah provinsi bersama daerah, kabupaten atau kota di bawahnya berkewajiban mengawali dan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten atau kota dalam memenuhi kecukupan bahan pangan. Terutama tata kelola pasukan dan distribusi bahan pangan. Sebab stok bahan pangan yang tersedia mempengaruhi tingkat kebutuhan dan harga di masyarakat. Sebagai contoh, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur sebagai daerah penghasil terbesar beras di bumi Ruajurai harus mampu menjadi daerah penyangga bagi kabupaten atau kota lain di wilayah Lampung dalam memenuhi kebutuhan pangan beras. Begitupun Kabupaten Lampung Barat dan Pringsewu sebagai wilayah penghasil sayur mayur juga harus memberikan kontribusi. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh gejolak di sisi pasokan. Terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan menunggu upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Hal ini didasari kenyataan inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah. Terciptanya inflasi yang rendah dan stabil di daerah pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan dapat lebih menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antar wilayah penghasil bahan pangan atau penyangga dan wilayah konsumtif bahan pangan juga menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup besar. Selain itu, perlu kerjasama antara stakeholder terkait agar stabilitas harga terjaga. Sebab, menjaga stok saja tidak cukup tanpa menjaga kestabilan harga sampai di tingkat konsumen. Melambungnya harga pangan akan memicu penurunan daya beli masyarakat. Pada akhirnya, indeks harga konsumen atau IHK akan meninggi dan menimbulkan inflasi yang tinggi. Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak
dapat dilakukan dengan memperkuat 4 pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Oke Mas Wid, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Meredam gejolak pemicu inflasi. Baik, nah tentunya ini juga menjadi antisipasi kita bersama terkait dengan inflasi, terutama terkait kenaikan harga BBM di awal September ini ya Mas ya. Nah sebenarnya seperti apa kondisinya sendiri, terutama perekonomian di Provinsi Lampung? Ya, pemicunya kan kenaikan BBM ya. Walaupun sebelum kenaikan BBM juga harga-harga, terutama harga pangan itu cenderung naik ya. Dan situasi di Lampung saat ini ya masih dibilang terkendali, walaupun tingkat inflasi juga lumayan tinggi, tapi pertumbuhan kita juga tertinggi di nasional. Tapi bagaimanapun juga penaikan harga BBM bersubsidi ini jelas akan berpengaruh besar terhadap inflasi, bukan hanya di Lampung, tetapi juga di daerah lain di seluruh Indonesia. Tentunya kita juga patut mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung yang berhasil untuk membuat perekonomian kita stabil, terlebih di saat pandemi kemarin ya Mas Wid. Tentunya itu bisa menjadi modal bagi kita untuk mengerek perekonomian menjadi lebih baik. Tapi tentu kita perlukan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi inflasi ini. Apa yang telah disusun oleh pemerintah sendiri? Pemerintah sudah menyusun sejumlah kebijakan, bahkan sudah diterapkan, yaitu bansos. Bansos itu ada dari pemerintah pusat dan bantuan juga dari pemerintah daerah. Jadi tujuannya kan yang pertama kali untuk menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai ketika BBM ini naik, daya beli turun, masyarakat nggak bisa beli apa-apa lagi. Masyarakat nilai uangnya itu semakin turun. Sudah cari uang susah, harga-harga tinggi. Itu yang pertama itu. Dan yang kedua untuk mencegah atau meredamlah inflasi. Kalau mencegah sama sekali sepertinya nggak bisa ya. Yang bisa dilakukan adalah meredam, jangan sampai inflasi ini menjadi inflasi yang tidak terkendali, karena inflasi ini kan artinya apa sih? Inflasi itu uang kita itu berkurang. Tentunya inflasi ini akan berdampak sekali terhadap rumah tangga, usaha, dan juga seluruh aspek masyarakat. Dengan adanya inflasi yang tinggi, nilai Rp100.000 itu bisa jadi kurang ya Mas Wid ya. Tadinya kita mungkin bisa mendapatkan berbagai macam komoditi pangan, mungkin sekarang hanya beberapa item saja. Waduh, tentunya kita patut untuk bersama meredam inflasi tersebut. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mas Wid. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.